Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Bertemu lagi dengan saya Nanang Harmun Nasim di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal wawancara tes P3K tahun 2024 pada edisi pertama. Ini kita mengutip dari Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Bagi kakak-kakak yang belum melihat pada latihan soal kompetensi lain seperti manajerial, sosial kultural ataupun kompetensi teknis, langsung saja masuk ke channel kita. Di situ sangat banyak sekali latihan soal-soal yang pernah kita share pada tahun-tahun sebelumnya. Itu kita mengutip dari cerita atau curhatan teman-teman kita yang telah melakukan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan pada video kali ini. Oke, pada soal yang pertama, perlu saya kasih tip atau saya kasih saran. Menghadapi soal wawancara P3K memerlukan persiapan yang matang, yaitu terutama menghadapi atau memahami nilai-nilai dasar ASN dan bagaimana menerapkannya dalam jawaban. Ada beberapa tips utama, yaitu pertama, memahami core value ASN berakhlak. Yang kedua, fokus pada jawaban yang mencerminkan profesionalisme dan dedikasi. Yang ketiga yaitu hindari asumsi pribadi dalam menjawab soal. Kemudian yang keempat, yang paling penting adalah latih diri dengan berbagai contoh soal untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Bagaimana pengalaman Anda dari awal tes mengikuti tes P3K ini? Oke, jadi bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes P3K ini? A. Banyak orang yang begitu antusias untuk lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. Ini bisa juga. Kemudian yang B, peserta lain terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar dari awal, pasti hasilnya pasti sangat lebih baik. Oke, jadi beberapa uraian jawaban di atas ini ada beberapa yang sangat positif. Yaitu yang mana? Jawaban yang tepat yaitu A. Banyak orang yang begitu antusias untuk lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. Ini yaitu mencurahkan atau rasa semangat untuk menjadi seorang ASN. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat diterima nanti, hal apa yang menjadi prioritas Anda? A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Mulai merancang bisnis sampingan sesuai dengan modal dari gaji yang saya terima. C. Mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor. D. Mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Oke, jadi yang menjadi prioritas kita saat nanti kita diterima menjadi seorang ASN, apa yang menjadi prioritas kita? Otomatis jawabannya tepat yang mana? Yaitu menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan atau menjadi tanggung jawab saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah gaji Anda dari ASN akan mencukupi kebutuhan Anda nantinya? A. Sudah cukup, namun saya akan mencari penghasilan sampingan yang tidak akan mengurangi kinerja saya sebagai ASN. B. Terpaksa dicukup-cukupkan saja. C. Gaji ASN sudah cukup untuk memenuhi kesejahteraan hidup. D. Tidak cukup karena saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang mewah dari orang tua saya. Oke, kita lihat di sini beberapa ada yang berkonotasi negatif. Ini otomatis kita hilangkan saja. Yaitu ada beberapa yang konotasi positif. Mana jawaban yang paling tepat? Yaitu apakah gaji dari ASN akan mencukupi kebutuhan Anda nantinya? Yaitu gaji ASN sudah cukup untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Ini adalah menerima
gaji kita sebagai seorang ASN dan bagaimana kita bisa menggunakan gaji tersebut dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam satu minggu, hari apa yang Anda tidak sukai? Tidak sukai. A. Sabtu, karena harus menemani istri belanja ke pasar. B. Minggu, karena besoknya adalah hari berat untuk kembali bekerja. C. Saya menyukai setiap hari, karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal yang baru. D. Senin, karena biasanya ada upacara atau rapat. Oke, dari beberapa uraian di sini ada satu yang paling realistis atau bisa mencerminkan seorang ASN yang profesional, yaitu jawaban yang tepat yang mana? Yaitu saya menyukai setiap hari karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal yang baru. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja cerdas atau bekerja keras? A. Saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. B. Ada kalanya suatu pekerjaan hanya dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. C. Saya selalu terbiasa untuk bekerja dengan cerdas. D. Tergantung rekan-rekan kerja saya, bekerja dengan cara apa. Oke, jadi jika Anda diterima sebagai seorang ASN, Anda akan bekerja cerdas atau bekerja keras, yaitu jawaban yang tepat yang mana? Saya selalu terbiasa untuk bekerja dengan cerdas. Oke, otomatis kalau kita bekerja dengan cerdas, otomatis kita bisa melakukan banyak hal. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang akan Anda lakukan pada hari pertama kerja sebagai ASN nantinya? A. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. B. Diam saja dan menunggu diberikan pekerjaan. C. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. D. Mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Jadi, apa yang akan Anda lakukan pada hari pertama kerja sebagai seorang ASN nantinya? Yaitu berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan yang akan saya tanggung nantinya atau akan menjadi tanggung jawab saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. B. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding teman seangkatan saya. C. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. D. Menjadi kepala kantor di kantor saya. Oke, jadi apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? Yaitu menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan atau pada bidang yang menjadi tanggung jawab saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah Anda bersedia bekerja lembur kapan saja bila diperlukan? A. Saya mau jika lemburnya bersama teman-teman kerja. B. Tentu saja tidak, karena saya mungkin sudah membuat janji pada orang lain. C. Saya tidak mau jika lemburnya diumumkan secara mendadak. D. Saya siap untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakan karena sesuai dengan keahlian saya. Oke, jadi beberapa uraian di sini ada yang bersikap sebagai seorang profesional. Yang mana? Yaitu saya siap untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakannya, karena sesuai dengan keahlian saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang paling tidak menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? A. Banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini. Namun saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. B. Sulit menaik jabatan karena biasanya pemimpin instansi pasti yang sudah berumur. C. Harus menunggu masa kerja beberapa tahun untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. D. Gajinya kecil dibanding teman-teman saya yang bekerja di perusahaan swasta. Oke, jadi apa yang paling tidak menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini?
yaitu banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini. Namun saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan? A. Harus menyelesaikan suatu pekerjaan sampai tuntas, baru bisa mengerjakan yang lainnya. B. Menunggu sampai waktu deadline sudah dekat. C. Langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan supaya saya punya waktu untuk mengecek ulang hasil pekerjaan saya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa memperhatikan kualitasnya. Jadi bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sebagai seorang ASN yang profesional, yaitu langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan supaya saya punya waktu untuk mengecek ulang hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan sehingga nanti meminimalisir adanya kekeliruan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Demikianlah video kali ini tentang pembahasan latihan soal wawancara tes P3K tahun 2024. Oke, ingat ini adalah contoh latihan soal, bukan soal yang akan keluar pada tes yang akan kakak-kakak hadapi pada ujian berikutnya. Oke, ini sebagai gambaran, sebagai latihan untuk meningkatkan value kita, meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi suatu masalah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.